Halo semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan unboxing sebuah vacuum cleaner ya. Ini merupakan vacuum cleaner dengan merek Derma. Baik, kita akan buka isi paketan ini. Nah, ini dia paketannya. Baik, kita akan buka isi paketannya ya. Ya, ini dia isinya. Kita lihat di sini ada manual book ya. Kemudian ada adaptor ya. Ini adaptor colokannya. Kita buka lagi. Selanjutnya kita lihat di sini ada suction atau lubang penyedotnya. Ini dibawain ada yang pipih, kemudian ada yang memiliki brush ya, dan ini kayaknya ada juga suctionnya untuk penyedotnya. Ini bagian, nah ini biasanya bagian untuk lantai ini ya. Nah ini seperti ini, kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini isi paketannya. Ini mesinnya nih kelihatannya. Iya, ini dia mesinnya. Kita buka mesinnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Tulisannya Derma. Selanjutnya ini ada yang terakhir. Kita lihat di sini ada sticknya atau ini gagangnya ya. Gagang dari vacuum cleaner ini. Di sini tertulis strong suction. Oke, kita turunkan, kita buka gagangnya. Untuk dayanya ini sebesar 600 watt ya. Kita lihat di sini cara penggunaannya ya. Langsung saja kita coba ya. Ya, ini ada kartu garansi. Baik, kita akan lihatkan ini vakumnya dengan memiliki tabung penyimpanan dari sampahnya. Ini yang saya baca ukurannya 0,8 liter. Kemudian kabelnya ini cukup panjang ya. Kita lihat di sini kabelnya panjang ini. Dan kita lihat juga ini colokannya menggunakan colokan tipe A ya. Ini menggunakan colokan tipe A, yang mana tipe A ini biasa digunakan oleh negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan Cina. Untuk di Indonesia sendiri itu menggunakan tipe C. Ini dia adapternya ya. Adapternya seperti ini ke tipe C. Nah, ini yang umum kita pakai di Indonesia. Selanjutnya kita lihatkan lagi untuk kotak sampah atau wadah sampahnya. Untuk membuka kotak sampah ini cukup gampang ya. Di sini ada tombol ya. Ketika tinggal klik atau pencet tombol ini, kemudian tarik ke belakang ya. Di sini ada pengaitnya, tinggal kita tarik gini. Nah, seperti ini. Ini saringannya sepertinya HEPA filter ya. Oh ya bener, ini HEPA filter. Dalamnya ada seperti filter saringan udara kendaraan bermotor, itu seperti ini bentuknya dalamannya. Kemudian dilapisin dengan kain nih. Kita lihat dulu ya ininya, filternya. Nah seperti ini filternya. Di dalamnya terlihat itu ada HEPA filternya. Ya, ini bahannya mika ya, kelihatannya ini mika seperti ini bahannya. Kemudian kita lihatkan lagi, kita pasang dulu ini, kita pasang lagi seperti ini. Masangnya cukup gampang juga. Kita hanya mengaitkan bagian atas ya, di sini dikaitkan ya. Selanjutnya ini tinggal kita tekan ke bawah ya, berbunyi cetak gitu ya. Ini warnanya grey
Sini ada tulisannya juga untuk tips dari mereka. Di sini tertulis penggantian. Jadi kita setelah menggunakan setiap 3 bulan kita harus mengganti HEPA filternya ini ya, agar mesin ini juga awet. Karena terlihat di sini juga nih kayaknya nih menyedot dari sini masuk ke lubang yang sini, kemudian masuk ke HEPA filternya, dan HEPA filternya itu untuk menyedot ke keluar di sini ya. Jadi udaranya sepertinya keluarnya dari sini kanan kiri. Jadi untuk keamanan, untuk keberlangsungan atau untuk keawetan, baiknya kita ganti HEPA filternya setiap 3 bulan sekali ya. Selanjutnya kita akan coba ya. Di sini ada tombol powernya. Tombol power ini gunakannya ke atas ya. Ini on-nya ke atas. Nah, seperti ini. Udaranya cukup kencang. Matikannya ke bawah. Iya. Kita coba di suction yang ada burusnya ya. Seperti ini, bisa langsung ditancapkan ke dalam lubangnya, dan ini bisa kita rotasikan ke arah yang ingin kita sesuaikan. Jadi misal seperti ini bantal ya, dengan blue drew. Sini saya kasih pasir seperti ini ya. Oke, ini kelihatan ya pasir-pasirnya, kita ginikan. Oke. Selanjutnya kita coba menggunakan alat ini untuk menyedot dari ini pasir-pasir tadi dan juga debunya. Oke, kita coba nih. Nah, ini dia kesedot dengan sempurna ya. Kelihatannya cukup bagus nih untuk menyedot bagian-bagian yang tingkat kesulitannya cukup ya. Ini karena ini kan blue drew ya. Jadi harus menggunakan yang sikat seperti ini agar tidak lengket ketika kita vakum gitu ya. Jadi ketika kita vakum, dan juga ini sebagai penyapu dari debu-debunya, kemudian kesedot ke dalam sini. Ini dia sampahnya yang sudah kita sedot ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ke kepala yang bagian pipih ya. Ini yang pipih ya. Nah, seperti ini. Biasanya kesulitan dari kita yang untuk vakum itu kan bagian pojok-pojokan gitu ya. Jadi ini saya coba bagian pojok-pojokan ini saya kasih pasir. Ini saya coba kasih pasir di sini pojok-pojokan. Ya. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita coba nih pakai dengan vakum ini bagian pojok-pojokan ini ya. Jadi cocok nih untuk kalian yang punya mobil dan bagian pojok-pojokan yang tersulit itu bisa kita sedot pakai ini. Selanjutnya kita hidupkan. Oke. Kita lihat di sini. Wow, cukup kencang ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalian dapat lihat sampahnya berputar ya. Jadi ini kelihatan sampahnya berputar dan bersih. Jadi pojokan di sini sudah bersih, tidak ada pasir lagi, dengan yang seperti ini kepalanya ya. Nah, seperti ini ya untuk pemasangannya.
Selanjutnya bagian nih untuk lantai ini biasanya kita pakai. Nah, untuk makainya sebegini ya. Ya. Ini saya coba ke lantai, ke sini saja ya. Saya tuangkan seperti ini. Ya, saya balur gini ya. Oke. Oke. Kita sedot. Ya, ini sekali sedot sudah bersih. Langsung lagi. Wah, udah bersih ya, kelihatan ya bersihnya. Oke, ini sudah bersih. Ya, ini sampahnya kelihatan banget. Oh, ini pasir yang tersedot di dalamnya. Nah, kalau kalian menggunakannya di bagian lantai yang panjang, itu kita bisa menggunakan ini nih. Ini untuk masangnya cukup gampang juga. Di sini tinggal dimasukkan, sesuaikan sama lubang dan bagian lubang dan bagian yang panjangnya seperti ini. Terus kita tekan, di sini ada pengaitnya. Iya, seperti ini. Nah, nanti masangnya di bagian depan sini seperti ini ya. Oke ya. Oke. Nah, untuk fungsi dari ini nih, sebagai kabelnya bisa kita gulung di sini nih. Kalau sudah digunakan gitu kan, kelihatan kabel panjang banget. Nah, ini bisa kita gulung di sini. Ini kita copot. Untuk nyopotnya pencet ini, kemudian ditarik. Ya, seperti ini. Oke, ini selanjutnya kita lihat bagian yang kita sedot tadi. Untuk membukanya, pencet bawah, tarik ke atas. Nah, ini dia. Saya lihatkan sampahnya. Ini HEPA filternya. Nah, ini sampahnya. Nah, untuk HEPA filternya kita lihat di sini, ini ada lapisan seperti kain dan busa ini dalamnya. Ini busa, ini kain gitu ya. Nah, di sini ada HEPA filter seperti ini. Wah, ini kelihatan sudah berdebu ya. Kita sudah gunakan tadi. Di sini seperti ini. Dan sepertinya ini tidak bisa dicopot ya. Sulit banget gitu kelihatannya. Seperti ini HEPA filternya. Seperti ini. Nah, jadi yang alat diganti setiap 3 bulan sekali itu yang ini ya. Ini wadah sampahnya. Untuk membersihkannya cukup gampang, hanya dikasih air, kemudian dibuang, kemudian dikeringkan. Oke. Demikian unboxing dan juga review produk ini dengan merek Derma di serinya DEM DX700S ya. Ini memiliki berat bersih itu tanpa kotaknya itu sebesar 2,2 kg. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you guys.